Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tarisya Indah Aprilianti dari kelas PGMI 2 Stambuk 2023 dengan NIM 0306231037. Nah, di sini saya akan menampilkan gambaran dan penjelasan tentang siklus air atau water cycle. Tujuannya adalah untuk menganalisis faktor-faktor dan mekanisme siklus air. Air adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan tetap ada meskipun digunakan terus-menerus dalam jangka waktu panjang jika sumber daya alam tersebut dikelola dengan baik. Air menjadi sumber daya alam yang dapat terus diperbaharui karena air terus mengalami daur hidrologi atau siklus air. Siklus air itu emangnya apa sih? Proses terjadinya hujan adalah tahapan dalam siklus air. Dimulai dari proses evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan air yang ada di permukaan bumi pada daerah perairan. Penguapan tersebut terjadi karena suhu panas matahari. Jika suhu panas matahari semakin panas, maka air akan semakin banyak menguap ke atmosfer. Setelah evaporasi, masuk ke tahap kondensasi. Kondensasi terjadi saat uap air naik ke atmosfer yang kemudian mengembun. Proses ini akan menyebabkan terbentuknya partikel-partikel es karena udara di langit cukup rendah. Setelah itu, partikel-partikel tersebut akan mendekat dan berkumpul membentuk awan. Tahap selanjutnya adalah respirasi. Respirasi adalah proses mencairnya es di awan. Awan yang terlalu berat umumnya tidak mampu menahan air sehingga air akan turun ke bumi sebagai hujan. Nah, jadi siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses transpirasi dan evaporasi, kondensasi dan presipitasi. Nah, sekarang ayo kita buat praktek sederhana tentang siklus air. Siapkan bahan-bahan berikut. 1. Piring kaca, 2. Mangkok, 3. Air panas, 4. Es batu. Langkah-langkah. Yang pertama, kita masukkan air panas ke dalam mangkok. Yang kedua, kita tutup mangkok dengan piring kaca. Yang ketiga, kita letakkan es batu di atas piring kaca. Nah, setelah diamati beberapa saat, ilustrasi sederhana tentang siklus air benar terjadi. Air panas di dalam mangkok menguap ke atas piring atau evaporasi, membentuk embun yang disebut dengan kondensasi. Es batu yang di atas piring juga mencair. Nah, jika diibaratkan piring adalah atmosfer, maka tetesan airnya akan turun lagi ke bawah atau presipitasi, lalu mengulang siklus airnya kembali. Baiklah, sekian praktek video saya tentang siklus air. Thanks for watching and I hope it's useful for you.